Sorry. Skills beneran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Azazila Aulia. Di sini kalian bisa panggil UKK ataupun Mbak, senyamannya kalian aja. Nah, di sini kalian tadi udah sering apa belum ya? Belum. Jadi pada beda-beda apa semua? Iya. Oke, nah karena Ibu tadi udah perkenalan, sekarang kalian yang perkenalan. Nanti kalian sebutin nama kalian sama satu kata sifat yang ada di dalam nama kalian. Oke, semisal saya ada gitu. Terus nanti kata A ini bisa kayak Anggun, Ayu ataupun yang lain gitu. Nah, dimulai dari mana dulu? Oke, nama saya Asma Rahman, biasa dipanggil Asma. Kata sifatnya saya ambil dari A, aktif. Oke, jadi Mbak Asma aktif. Nah, Mbak selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Cintia Rona Ramadhani. Kata sifat saya itu A, anggun. Oke, Mbak Ajin, selanjutnya Anggun. Nah, Mbak yang sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Aziza. Ada nama panggilan bisa dipanggil Aziza. Nah, ini tanya Bu, Ya. apa harus A ya? Bebas Mbak. Ilmu. Oke, dari Aziza ilmu. Ya. Oke, nah, Mak, kalau Masnya? Kalau saya kan Haikal, saya ambilnya dari ilmu. Tapi kok saya tulis Oke. lagi beruntung. Oke, Mas Haikal lagi dulu. Nah, karena semuanya udah kenal lagi, biar semuanya makin tambah dekat. Sekarang coba Mbak Aziza sebutin Mbak yang ini tadi namanya siapa dan apa kata sifatnya tadi. Oke. Namanya Asma. Aktif. Oke, Mbak Asma. Betul, Mbak? Betul. Oke. Sekarang Mas Haikal sebutin punyanya Mbak ini. Namanya Cintia, kata sifatnya tadi A, Anggun. Oke, betul, Mbak? Betul. Oke. Nah, sekarang Pak Ajin sebutin namanya yang Mas tadi. Namanya Haikal, kata sifatnya laki. Oke, apa tadi artinya? Beruntung. Oke, betul. Nah, kalau Mas Haikal, yang Mbak sebelahnya Mas Haikal itu apa tadi? Namanya Aziza. Ilmu. Oke, ilmu. Nah, oke. Nah, sebelumnya teman-teman ini tadi dari mana nih? Saya dari rumah. Dari kos. Oke, dari kos. Terus? Saya dari rumah. Dari rumah. Saya dari pulang kelas, Bu. Oh, dari ruang kelas. Jadi Ya. habis dari kelas ya. Ya. Oke, nah, kalau Mbaknya? Saya dari kumpulan pedagang. Oke, nah ini kalian beda-beda jurusan ya? Beda. Iya, Beda. Nah, ada jurusan apa aja di sini? Jadi, Saya dari jurusan BK. oke, dari BK. Kalau Mbak Aziza? Teknik fisika. Oh, teknik fisika. Iya. Oke, jadi banyak menghitung gitu ya Mbak? Iya, Banyak betul. banget rumus. Oke. Nah, kalau Mbak Akin? Nah, dari kedokteran, Bu. Oke, dari kedokteran. Nah, gimana Mbak di kedokteran? Selama menjalani Ya sulit sih, Bu, karena kan kita kan mempelajari hal baru kan. Terus juga ternyata kedokteran ini bukan cuma hal di gimana ya, bukan cuma di manusia juga gitu loh, Bu. Jadi kita mempelajari ke hal yang universal. Nah, kalau Mbak Asma? Saya di psikologi. Di psikologi. Jadi hampir sama Mas Eka gitu ya? Oke. Masih satu itu nggak satu fakultas apa beda fakultas? Beda. Beda. Kalau saya di FIP. Oh, DIP. Kalau Mbaknya? Saya ada fakultas sendiri, fakultas psikologi. Nah,
sebenarnya kan teman-teman datang ke sini nih, udah tahu nggak ini mau kan ini konseling. Nah, ada yang udah pernah ikut konseling apa belum? Saya sudah. Oke. Saya sendiri apa ya sendiri sih. Oke. Jadi semuanya udah pernah konseling pakai konseling individu. Ya. Kalau yang kelompok belum? Belum. Oke. Nah, baik, jadi ibu jelaskan lagi di konseling kelompok sama kayak konseling individu juga nanti akan ada waktu yang kita sepakati, terus juga nanti tetap ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan yang membedakan di sini adalah anggotanya. Kan kalau individu kalian cuma berdua sama konselor. Nah, kalau yang kelompok kalian ada berempat dan berlima sama saya. Nah, di sini saya sebagai konselor, sebagai fasilitator kalian yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan ataupun menemukan jalan tengahnya dari apa yang mengganggu kalian pada akhir ini. Nah, karena ini kelompok nanti juga akan dibahas satu masalah dulu yang nantinya nanti akan kita sepakati masalah seperti yang dibahas gitu. Nah, untuk itu nanti kalian boleh menyebutkan apa yang kalian rasakan, nanti juga tujuan kalian apa sih tentang masalah itu tadi, kalian maunya seperti apa. Nah, terus di sini saya akan menyampaikan waktunya sekitar 45 menit. Apakah setuju? Setuju. Oke, 40 menit, dan nanti di sini kalian nggak usah khawatir akan tidak kemana-mana karena ceritanya akan cukup sampai di sini aja. Dan saya berharap nanti kalian semuanya bisa saling terbuka, nanti kalian bisa saling berdiskusi, memberikan saran atau masukan sama lain gitu. Nah, boleh diceritakan terlebih dahulu dari masnya, terus nanti oke, ini wes siapa dulu yang mau bercerita? Iya. Oke, Mbak Aziza. Oke, jadi saya tuh kayak punya target kan dulu dari sesuatu lah. Nah, terus tapi ternyata aku tuh pengen ikut lomba sesuatu pengen ikut lomba. Nah, lombanya itu yang berurusan dengan apa ya? Gini guys, aku kan sedang mempelajari sesuatu. Nah, tapi itu ada bagian-bagian yang aku lupa. Nah, itu aku mau ikut lomba tersebut. Nah, jadi itu kayak aku harus mengulang dari awal, sedangkan aku tuh sudah di akhir gitu loh, sudah mempelajari materi-materi yang akhir. Nah, jadi itu yang awal sampai yang di tengah itu tuh aku benar-benar lupa, dan ternyata yang harus dilombakan itu materi-materi yang di awal, dan terus itu kayak waktunya tuh juga udah deket, terus aku bingung gimana cara mengatur waktunya kayak gitu. Terus untuk tujuannya ingin tahu sih solusinya gimana caranya agar saya tuh bisa mengatur jadwal belajar saya agar apa ya nutut apa ya biar sesuai gitu loh sama deadline lombanya Oke. Jadi kalau untuk yang Mbak Aziza, kalau Mbak Aziza ini, Mbak Aziza ingin ikut lomba, suatu lomba. Dan ini lombanya mengharuskan Mbak Aziza buat tahu dan paham materi awal sama materi tengah. Misalnya Mbak Aziza yang awal sama tengah ini masih lupa. Terus habis itu Mbak Aziza akhirnya kayak ayo aku harus bisa ikut lomba ini materi awal sama tengah. Dan Mbak Aziza merasakan kesulitan untuk mengatur waktunya antara belajar ataupun belajar buat lomba ataupun belajar buat yang lain. Oke. Nah, terus siapa lagi selain Mbak Aziza? Saya dulu aja Bu. Oke. Kalau saya itu kan punya teman kan. Nah, teman saya itu kayak sering nginep di kos saya gitu kan. Awalnya tuh saya ya biasa aja kan Bu. Terus pas saya pulang itu dia juga nginep di kos saya gitu. Terus pas itu ketahuan ternyata dia tuh ngambil kadigan saya. Terus kayak saya tuh pikir kalau
gitu gara-gara temen saya tuh kayak sering minjam-minjam, sering kayak apa ngambil-ngambil barang gitu loh Bu. Jadi saya tuh pikir kalau pertemanan saya tuh toksik gitu. Jadi karena tadi Mbak Ajin punya teman, terus temennya ini sering nginep di kos Mbak Ajin, terus ternyata temennya ketahuan kalau ngambil kerjanya Mbak Ajin. Iya. Oke. Nah, dari situ apa yang Mbak Ajin harapkan dari sisi konseling kali ini? Saya pengen dengar saran dari teman-teman gimana sih cara buat bisa milih pertemanan yang sehat gitu loh. Oke. Jadi tujuannya Mbak Ajin karena tadi punya teman yang sering ingat terus ngambil barang, itu Mbak Ajin pengen dengar saran dari teman-teman nih biar pertemanan Mbak Ajin ini nggak toksik gitu. Ya betul. Oke, baik. Nah, setelah Mbak Ajin tadi, Mbak Sa, Seka, terus. Oke, Jadi permasalahan saya ini dulu, saya tuh kadang suka merasa kayak suka susah mengontrol emosi saya kan emosi kadang ada sedih, ada kecewa, ada marah gitu ya. Nah kadang tuh saya kayak sering gak apa-apa ya, jadi kayak kadang sampai waktu itu kayak mengendam gitu loh. Nah itu tuh bikin saya kayak kadang tuh kayak gak nyaman karena kalau misalnya saya merasa emosi saya udah mau kayak saya udah mau yang emang nangis tuh sedih banget kayak gitu atau pokoknya emosi yang lain itu saya pasti ngejauh dari orang-orang gitu karena saya ngerasa kayak saya butuh ruang aman gitu loh. Nah saya kesini tuh biar kayak saya kayak solusi gimana sih caranya menghadapi hal tersebut. jadi tadi Mbak Asma kesusahan mengontrol emosinya, entah itu marah, sedih, dan kadang itu tentunya barengan. Dan kalau itu datang barengan, Mbak Asma ini pilih buat menjauh dari orang lain. Nah, Mbak Asma pilih gimana cara mengatasi salah satu emosi tadi, biar nggak datangnya barengan ataupun biar Mbak Asma nggak menjauh dari orang lain gitu. Biar nggak mendam soalnya kan saya ada suka nggak apa-apa gitu. Nah, kalau Mas Haikal, Jadi gini Bu, beberapa minggu yang lalu saya kena diagnosa penyakit mental dan tujuan saya di sini saya ingin mendapatkan kayak penguatan atau bantuan positif dari teman-teman itu. oke, jadinya Mas Haikal beberapa minggu lalu ternyata ada penyakit mental. Ya. Kalau ingin dapat dorongan positif nih dari teman-teman semuanya. Oke. Nah, setelah mendengar cerita teman-teman semuanya ini, sekarang Ibu mau kalian merating masalah kalian. Nanti yang merating paling tinggi itu yang akan dibahas masalahnya. Apakah kalian setuju? Setuju. Nah, oke. Dari yang tadi cerita dulu Mbak Aziza. Empat. Oke, kalau Mbak Ajin, Mungkin saya 5/10 sih Bu, terlalu yang gimana-gimana. oke. Kalau Mbak Asma, Ada persekolo sih. dari 10. Kalau saya pribadi sih 10 Bu, soalnya hampir kehilangan nyawa juga. Nah, karena ini tadi yang di Mas Rika bilang kehilangan nyawa. Apakah teman-teman setuju nih kalau kita bahas dulu masalahnya Mas Rika? Setuju. Oke, nanti harapan teman-teman juga dapat kasih dorongan positif, dapat kasih saran ke Mas Rika. Oke? Nah, oke. Baik Mas Rika, dapat diceritakan nih apa yang Mas Rika rasakan atau gimana awal mulanya Mas Rika seperti itu? Jadi cerita mulai awal Bu. Boleh. Jadi kan saya nggak tahu kalau penyakit itu bakal datang. Nah, pertama yang saya rasakan itu saya merasakan eating disorder, gangguan makan. Nafsu makan saya tiba-tiba hilang. Saya nggak makan selama 6 hari. Perut saya cuma diisi air putih, air kopi dan lain-lain. Sama sekali nggak makan. Dan setelah itu saya coba makan roti, akhirnya kayak langsung jatuh gitu. Dan itu sakit. Saya nggak lanjut makan lagi. Pertama itu, dan itu langsung nyerang lambung saya juga secara nggak langsung. Terus habis itu di tengah-tengah saya kena itu, tiba-tiba kayak semua pikiran saya itu jadi satu gitu di satu malam. Dan pertama kali awalnya waktu saya bangun tidur itu di otak saya itu merasa kayak ada yang memegang ini. Pertamanya itu dikit lah. Nah itu masih saya sanggupin, masih saya paksa untuk kuliah
karena kan prioritas saya kuliah Bu. Dan waktu awal gangguan makan ini tadi, secara nggak langsung saya juga narik diri di kantor, saya libur kerja, dan saya nggak pernah kumpul anak-anak kampung juga, nggak pernah keluar. Jadi saya menarik diri dari semua hal, kecuali kuliah. Soalnya kan kuliah ini saya rasa nggak bisa ditinggal Bu. Akhirnya saya paksakan kuliah, dan dengan membawa sakit itu tadi ke perkuliahan, saya di kelas jadi kayak waktu itu tiba-tiba saya itu kayak gimana Bu ya? Kesadaran saya itu kayak cuma 70% gitu. Jadi mana ya, kayak dibilang nggak fokus ya, emang nggak fokus. Soalnya kan kepala saya penuhnya seperti itu tadi. Terus emosi saya ini nggak jelas. Di tengah-tengah itu tadi saya merasakan kayak ada gangguan emosi juga, emosional disorder. Nah, saya nggak tahu apa yang saya rasakan. Saya juga sering tiba-tiba ke toilet, saya nggak tahu ngapain di toilet. Saya akhirnya nangis, saya marah. Tapi saya ke toilet dulu. Sampai sewaktu-waktu itu saya pernah mimisan lemes di toilet gedung sebelah itu. Waktu matkul di tengah-tengah. Itu saya masih bisa menyembunyikan ke teman-teman sama ke semua orang. Sampai di titik dia ini mulai meledak, mulai tinggi. Kepala saya ini nggak bisa dipakai, kayak disfungsi gitu loh. Benar-benar buntu. Saya berusaha mikir, akhirnya saya paksa mikir pun pusing, vertigo, malah kayak ngelayang gitu, pusing sambil ngelayang, dan pikirannya pun nggak sampai ke otak, kayak cuma berhenti di sini, langsung memudar, nggak bisa. Saya kan nggak tahu apa yang harus saya lakukan, berhubung dan itu terjadi selama berhari-hari. Itu saya benar-benar menarik diri dari semuanya. Saya juga sempat libur kuliah, dan akhirnya karena mungkin latar belakang saya kuliah di bimbingan konseling Bu ya, alhamdulillahnya waktu saya merasakan seperti itu, kayak tiba-tiba kayak ada kesadaran yang naik gitu Bu, yang mengharuskan saya pergi ke psikiater. Akhirnya saya datang ke psikiater. Waktu sampai ternyata saya kena anxiety disorder, gangguan kecemasan, dan ini loh, dan depresi, tapi major, depresi major. Setelah itu saya konseling lah di psikiater selama 5 jam setengah, dan saya mungkin mendapatkan beberapa penguatan, dan saya juga dapat obat yang harus saya minum setiap hari. Obatnya ini termasuk narkotika Bu, soalnya kan dosisnya itu sebenarnya seminggu itu 4 kali. Namun karena penyakit saya yang tinggi ini, saya harus minum sehari 2 kali. Nah, mulai dari itu kayak saya berusaha sembuh dari diri saya sendiri, gitu. Kayak mencari, kayak berusaha positif, dan kayak gimana Bu, intinya yang menghilangkan pikiran saya itu tadi lah. Meskipun kadang sering kabur, entah itu yang kabur depresinya, entah itu apa, gangguan emosinya itu tadi. Dan waktu saya sakit itu tadi saya sempat nggak bisa emosi, saya kehilangan emosi, dan saya sempat paranoid juga waktu itu. Ada lagi yang mau Mas Eko sampaikan? Kurang lebih sudah. Jadi tadi Mas Eko bilang selama 6 hari maksudnya langsung makan hilang. Ya. Terus habis itu Mas Eko coba nih buat makan roti, tapi itu malah buat sakit Mas Eko. Sampai akhirnya Mas Eko pun gangguan lambung juga. Terus habis itu Mas Eko waktu bangun tidur pikirannya kayak jadi satu. Ya. Nah, terus tapi Mas Eko masih tetap kuliah karena Mas Eko bilang kalau ini wajib gitu kan jadi 3 hari. Tapi kalau untuk kerjaan Mas Eko masih kuliah. Ya. Oke, selanjutnya waktu di kuliah pun Mas Eko merasa kalau kesadaran Mas Eko ini nggak sepenuhnya, hanya sekitar 70%. Oke, terus ternyata Mas Eko akhirnya datang ke psikiater dan didiagnosis anxiety sama depresi. Nah,
setelah mendengar tentang Mas Haikal ini, apa tanggapan dari teman-teman semuanya? Oke. Mungkin saya nggak mau menanggapi itu, kayak lebih mengapresiasi Mas Haikal karena kan Mas Haikal sudah bisa buat kontrol diri Mas Haikal buat nggak ngelakuin hal-hal yang di luar kayak bahaya gitu loh Bu. Jadi lebih mengapresiasi kepada diri Mas Haikal ini gitu. Ya, udah mau bertahan sejauh ini walaupun kayak dia itu sebenarnya bisa ngelakuin hal itu tapi dia tuh memilih untuk menahan gitu loh Bu. Itu aja. Nah, kalau dari Mbak Sandati, Mau nanya, berarti sebelumnya tuh Mas Haikal pas masa itu nggak ngikutin siapa? sama sekali. Mbak Riza, Itu sih kayak kembali lagi sama pertanyaan juga. Apa ya? Mungkin sebenarnya itu kan apa ya, rahasia tuh yang tahu itu rahasia tuh di diri kita sendiri gitu loh. Mungkin dari ceritanya Mas Haikal ini kalau dipendam sendiri itu mungkin apa ya, sebaiknya Mas Haikal tuh kayak cerita gitu ke satu orang atau gimana seperti itu supaya dari Mas Haikal sendiri juga tidak merasa sendiri di sini. Oke, baik. Dan terima kasih buat Mbak Acin, Mbak Asma, sama Mbak Aziza udah menanggapi tentang ceritanya Mas Haikal tadi. Nah, kan tadi Mbak Asma bilang nggak mau siapa pun tanya. Apakah dari Mas Haikal emang nggak bilang ke siapapun tentang hal tersebut? Iya. Oke. Terus tadi Mbak Aziza menyatakan buat cerita ke orang lain. Apakah Mas Haikal udah pernah mencoba buat cerita ke orang lain? Sejauh sebelum akhir-akhir itu tak pernah sama sekali. Oke. Jadi Mas Haikal nggak bilang ke siapapun dan Mas Haikal nggak cerita juga. Apa yang menjadi alasan Mas Haikal untuk melakukan itu, nggak ngomong ke siapapun dan nggak cerita? Pertama, alasan kenapa saya nggak cerita ke keluarga dulu. Kalau orang tua saya sendiri mungkin mereka kan hidup lebih dulu daripada saya dan mereka mungkin kurang paham tentang masalah seperti ini karena didikan mereka itu tak sama seperti didikan kita. Mungkin daripada nanti ujung-ujungnya gak sesuai ekspektasi, jadi saya memilih untuk diam. Yang pertama, yang kedua ke adik-adik saya. Kenapa? Supaya adik saya ini gak cemas dulu lihat kakaknya seperti ini. Nah, dan yang ketiga untuk orang-orang di sekitar, saya mau biar orang-orang ini tetap, kan saya selalu ada untuk semua orang dulu. Nah, saya ini menutupi ke semua orang biar orang ini gak mikir kalau ada sesuatu kayak ingin minta tolong atau ingin apa ke saya itu biar kasihan dulu. Jadinya Mas Haikal nggak bilang ke beberapa orang pun karena keluarga Mas Haikal takut nanti nggak sesuai ekspektasi. Ya. Terus ke adik-adiknya takut malah nanti cemas. Dan ke orang lain nanti Mas Haikal juga mau kalau orang lain ini dan Mas Haikal kayak kasihan gitu. Ya cukup lihat hal positif aja, negatifnya jangan dilihat. Oke, baik. Nah, saat Mas Haikal ini memilih buat nggak cerita, sebenarnya Mas Haikal ini apa yang Mas Haikal rasakan? Waktu dulu masih mengalami itu kayak saya lihat anak-anak orang lain menilai saya bahwa saya itu selalu ceria, saya selalu kayak cheerful gitu. Waktu itu saya senang soalnya mereka nggak tahu apa yang sedang saya rasakan di sini gitu. Kan saya menyembunyikan, berarti saya rasa saya berhasil dan saya benar karena saya sudah menyembunyikan emosi ini ke semua orang. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, saya merasakan kalau ternyata hal itu salah. Jadinya Mas Haikal ini tidak mau kalau orang-orang ini kasihan dan orang kan tahunya Mas Haikal ini kayak ceria terus selalu bisa dimintai tolong. Nah, setelah mendengar alasan Mas Haikal tadi nih, apa tanggapan dari teman-teman ataupun ada pertanyaan ataupun mau apresiasi kepada Mas Haikal?
mungkin orang di sekitarnya kayak mikir-mikir yang enggak, terus kayak ya udah ya dia ikut aja gitu. Nah dari Mbak Elsa dan Mbak Aji, Itu sih mau harus aja pas sudah saat ini. Terus kayak misalkan juga punya kepekaan sendiri terhadap dirinya, sudah mau ke psikiater. Mungkin kalau ada orang yang seperti itu, mereka lebih kayak apa sih ini cuma kayak gini gitu loh, nggak mementingkan secara lanjut ini harus gimana. Tapi dari Mas Haikal sendiri kayak peka, kayak ini seperti apa ya, ini sebenarnya masalah yang urgent gitu loh, udah ke psikiater. Makanya mungkin dari Mas Haikal juga mendapatkan dorongan atau sedikit membaik seperti itu. Terus aku juga mau bertanya, apakah Mas Haikal kayak mungkin ya kalau dari aku sendiri juga sebenarnya kalau keluarga itu juga sulit untuk terbuka. Pokoknya sebenarnya dari orang-orang yang lebih kayak kandung tuh, aku dari aku sendiri kayak juga sering terbuka. Terus tapi mungkin kalau kita punya teman, tapi tuh apa ya, bukan yang teman biasa, mungkin kayak best friend gitu, kayak bener-bener sahabat, itu kayak kita tuh bisa cerita apapun itu yang kita apa ya, percayalah sama orang tersebut. Nah mungkin dari Mas Haikal punya apa, punya sahabat dari Kalau sahabat yang bisa dipercaya sih banyak, cuman tapi tetap saya nggak cerita ke mereka yang sering cerita ke saya. nah dari Mbak Aji, Kalau saya itu cuma mau tanya aja, kalau apakah sampai sekarang itu Mas Haikal tetap mengkonsumsi obat yang dari psikiater? Iya. Terus apa efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi obat itu? Banyak. Kayak ngerasa tenang gitu. Kalau ini obat, salah satu obatnya saya, salah satu obat saya yaitu dia ini menurunkan produktivitas otak. Jadi otak saya itu kayak diturunkan gitu loh, biar nggak overthinking, biar nggak anxiety-nya itu nggak kambuh. Cuman terkadang di beberapa kasus itu juga buat fisik saya sakit, mulai dari tiba-tiba telinga saya berkurang fungsinya, terus mata saya merah, yang kanan yang kiri, kadang cuma satu, terus separuh wajah ini panas. Kadang baru kemarin saya juga nggak bisa pakai tangan gitu. Kayak mati rasa gitu. Ya, dan masih banyak. Jadi itu ada efeknya. Ya. tadi Mbak Aji kan tanya tentang obatnya nih. Nah hasilnya kan tadi obatnya 1 minggu 4 kali, terus akhirnya jadi 1 hari 2 kali. Nah ini apakah dari psikiaternya Mas Haikal pernah menyarankan hal lain biar obatnya ini nggak terlalu banyak-banyak, biar nggak mengganggu aktivitasnya Mas Haikal juga? Sambil mengkonsumsi obat saya juga harus melakukan hal positif, tapi nggak bisa dikurangi dosisnya, soalnya sakit saya itu tidak. Jadi untuk obatnya nggak bisa, walaupun Mas Haikal udah sempat ngerasain mati rasa, terus merasa kalau telinga kanan kiri ini aneh dan mata pun merah, tapi nggak boleh dikurangi. Ya. Oke. Jadi obatnya tetap, asalkan Mas Haikal tetap melakukan hal positif. Ya. Nah, hal positif seperti apa ini Mas? Contohnya? Kalau akhir-akhir ini kan, ya saya sebenarnya sih belajar. Saya ketemu teman saya itu saya juga senang. Saya kuliah, saya ketemu teman-teman saya di kelas, saya juga senang. Saya ketemu teman saya di kampung, saya ketemu teman saya di kerja, itu saya cukup senang. Jadi Mas Haikal ini ketemu sama orang lain yang kenalnya Mas Haikal nggak di kampus, nggak di kampung, itu Mas Haikal bisa merasa senang dan apa tadi yang kayak rasa cemasnya, pikirannya itu udah mulai berkurang. Dulu sebelum meletakkan penyakit saya ini, saya masih kayak berusaha tampil baik di depan teman-teman saya gitu, berusaha menyembunyikan. Tapi mungkin akhir-akhir ini saya sudah mulai tulus, jadi emosinya saya sudah merasakan kesenangan. Oke. Jadi Mas Haikal secara perlahan pun juga udah
udah bisa nih mengenali emosi Mas Haikal sendiri. Nah, dari teman-teman nih setelah Mas Haikal menjelaskan emosinya, terus efek dari obatnya, apa tanggapan dari teman-teman semua? Tadi Mas Eka sempat mention yang tulus itu mungkin Mas Eka bisa jelasin kayak yang dimaksud yang perasaan tulus ini sama kayak Mas Eka itu perasaan ini. Kalau dulu sebelum belajar itu saya lebih banyak pura-puranya daripada asli. Pura-pura cheerful, pura-pura bahagia, pura-pura intinya banyak pokoknya. Tapi yang sekarang itu benar-benar seperti ini rasanya senang, yang benar-benar senang. Jadi Mas Haikal pas senang ya Mas Haikal bisa merasakan, kalau Mas Haikal marah, Mas Haikal sedih juga bisa merasakan. Jadi Mas Haikal bilang kalau pura-pura senang gitu. Nah ini saat Mas Haikal pura-pura senang, apakah itu mengganggu pikirannya Mas Haikal ataupun seperti apa? Mengganggu. Oke. Nah, Soalnya kadang kayak saya dipaksa senang walaupun di dalam ini kayak berat gitu, kayak mana ya gitu. Tapi saya dipaksa harus ketawa. nah, jadi misalkan Mas harus dipaksa ketawa waktu berapa menit kayak gitu. Ya. Jika saat itu Mas Haikal nggak pura-pura senang, apa yang akan terjadi sama Mas Haikal? Mungkin kayak anak-anak pasti heran bu, tapi biasanya gini kok sekarang gini. Oke, jadinya Mas Haikal juga memperhatikan pandangan dari teman-teman Mas Haikal. Akhirnya Mas Haikal walaupun Mas Haikal ini nggak suka, terpaksa untuk suka. Gitu. Iya. Oke, nah dari teman-teman nih, mungkin ada hal yang mau teman-teman ingin tahu lebih lanjut ataupun ingin teman-teman tanyakan ke Mas Haikal. Sorry ya, Mas Haikal ini suka olahraga nggak? Suka. Katanya sih, maksudnya aku tuh baca-baca gitu, sebenarnya jalan-jalan itu kayak bisa menenangkan pikiran kita kayak gitu. Mungkin ini kalau Mas Haikal lagi banyak pikiran atau masih apa ya, pas waktu kayak kamu atau gimana gitu, itu bisa kayak dengan jalan-jalan gitu. Jadi Mbak Liza menyarankan jalan-jalan aja buat pikiran ini biar lebih fresh. Oke. Nah, gimana nih Mas Haikal? Mas Haikal udah pernah nyoba belum nggak jalan-jalan biar Mas Haikal ini nggak pikiran lagi? Dulu udah pernah nyoba sampai di titik akhirnya jalan-jalan pun pikiran saya ikut jalan. Oke. Jadi Mas Haikal udah pernah nyoba jalan-jalan juga, niatnya mungkin biar lebih fresh, tapi kan pikirannya ikut gitu. Nah, oke, sebenarnya saya mau tanya nih Mas Haikal, tadi Mbak Asma bilang anak pertama, apakah benar Mas? Oke, nah sebagai anak pertama nih, apa peran Mas Haikal sebagai seorang kakak? Ya, kan saya otomatis saya dicontoh buat adik-adik saya. Nah, otomatis saya menampilkannya kepada adik-adik saya itu hal positif, kayak kakak ini jangan dilihat sakitnya gitu loh. Oke, jadi balik lagi ke alasannya Mas Haikal tadi ya, kalau Mas Haikal sebagai kakak harus memberi contoh yang positif, dan Mas Haikal nggak mau kalau adiknya ini tahu sakitnya Mas Haikal. Jadi itu tadi jadi faktor, jadi alasan kenapa Mas Haikal itu nggak cerita ke keluarga maupun ke teman. Nah, nah setelah mendengar dari Mas Haikal cerita tadi, adakah teman-teman yang pernah merasakan gimana sih jadi anak pertama ini? Saya saya kan juga sebagai kakak kan. Di sini saya punya adik. Terus mungkin jadi anak pertama itu sulit ya Bu, karena kan kita kan dilihat orang tua itu kayak sebagai anak yang
sendiri gitu loh Bu. Kan kalau mungkin ya kalau adik saya itu kalau ini kan baru masuk SMP kan Bu, terus dia itu kayak pendaftaran terus apa-apa itu diantar sama ayah saya, sedangkan saya dulu itu kayak orang tua saya itu nganggapnya kalau si anak pertama ini lebih bisa, jadi lebih tahu, lebih bisa apa ya, ngontrol dirinya gitu loh, bisa buat ke sini ke situ, dia udah bisa sendiri gitu tanpa bantuan orang tua. Jadi kayak mikirnya si orang tua itu kalau anak pertama ini bisa diandalkan daripada si anak terakhir ini. Jadi sebenarnya bukan yang beda apa ya, kayak pilih kasih, bukan yang pilih kasih, cuman kayak lebih ke orang tua ini nganggep kalau kita itu sebagai orang yang bisa diandalkan gitu. Jadi Mbak Jin juga sebagai anak pertama, Ya. jadi melihat bahwa anak pertama ini sering dianggap bisa lebih mandiri, bisa diandalkan. Contohnya tadi waktu pendaftaran Mbak Jin sendirian, tapi Mbak Jinnya diambil. Ya. Dari Mbak Asma sama Mbak Aziza, punya pengalaman yang sama nggak sama Mas Haikal atau sama Mbak Ajin? Ya, oke. Saya juga sebenarnya anak pertama, dan juga sebenarnya yang menuntut itu bukan orang tua saya, tapi lebih ke tetangga. Oke, jadinya tetangganya Mbak Ya, Aziza lebih ya. kayak saya tuh harus jadi orang yang baik dan jadi apa ya, bisa dibilang contoh gitu loh untuk adik-adiknya seperti itu. Tapi kayak di situ aku berpikir nggak, yang pertama tuh nggak harus jadi contoh gitu loh. Tapi di situ tuh kayak aku pernah sih kayak mungkin kayaknya aku harus jadi korban dulu gitu loh, biar ngasih tahu ke jangan kayak gitu, ke apa ya, bisa jadi contohnya nggak sih, nggak apa, kayak korban dulu gitu. Jadi biar adik-adiknya tuh belajar dari kakaknya juga, terus juga lebih jujur aja sih. Mungkin ya jujur itu benar, kayak mungkin pahit di awal, tapi mungkin bisa aja jujur itu dapat hikmah di akhirnya, bisa kita mendapatkan kehangatan kayak gitu. Ya mungkin dari itu aja sih. Oke, jadi kalau dari Mbak Aziza tadi ini lebih ke tetangganya yang kayak kamu anak pertama harusnya bisa sendiri dong gitu. Tapi Mbak Aziza sendiri bilang bahwa anak pertama nggak harus kok, anak pertama boleh kok gagal biar nanti adik-adiknya ini nggak gagal kayak kakaknya gitu. Nah, kalau dari Mbak Asma gimana Mbak? Saya rasa dilihat adik sih, soalnya kan saya juga sama anak, terus dari ayah saya juga kayak suka kasih tahu gitu lah kalau misalnya harus dicontoh gitu, harus tanggung jawab gitu. Jadi kayak saya lama-lama sih pola pikir. Jadi secara nggak sengaja pun ini semua anak pertama ya. Iya, betul. Oke. Jadi kalian juga sebagai kakak. Nah, setelah Mas Haikal mendengar nih dari Mbak Ajin, dari Mbak Aziza, dari Mbak Asma, hal baru apa yang Mas Haikal dapatkan? Mungkin itu anak pertama harus jadi korban. Oke, jadinya Mas Haikal akhirnya kayak menemukan anak pertama Ya. gitu. Yang penting adik-adiknya ya harus bisa belajar dari kakaknya gitu. Oke, nah kalau Mbak Ajin gimana Mbak? Tentang pendapatan Mbak Aziza tadi? Sebenarnya ya Bu, sama sih, kayak lebih ke merelakan cita-cita yang saya impikan gitu buat adik saya gitu loh, karena mikirnya kan saya anak pertama, kayak saya tuh harus bisa kayak membangun jalan sendiri gitu loh buat adik saya gitu, kalau menurut saya sih Bu, seperti itu. Apa dari Mbak Asma? Saya setuju dengan kata Mas yang membangun jalan sendiri ya, karena kan kita jatuhnya kan karena secara nggak langsung kan tanggung jawab itu, nanti jadi kita harus membangun anak sendiri nanti anak kita membangun jalan sendiri. Itu sih mungkin, jadi yang rasa tanggung jawab itu lebih besar. Oke, nah sekarang ini saya mau tanya nih, kan tadi Mas Haikal nggak bisa
susah buat ngomong ke orang tuanya, keluarganya. Nah, apakah teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama, kayak nggak usah bilangnya ke ayahku atau ke adikku gitu? Pernah. Sih. Nah, apa yang membuat teman-teman ini memilih buat nggak cerita? Aku takut orang tua khawatir, tapi aku tuh apa ya, setelah itu membaik ke apa ya, aku pernah kan jadi itu tuh bisa, tapi aku nggak bilang, terus bilangnya tuh setelah aku sembuh gitu. Jadi kayak aku bilang ke orang tua gini, terus kata orang tua ya besok jujur aja. Jadi setelah itu aku tuh kayak buat eksperimen dulu gitu loh. Aku tak coba, aku sampai sehat dulu baru aku cerita. Terus cerita ternyata efek apa ya, feedback dari orang tua itu ternyata mereka tuh sekhawatir itu ternyata kayak ternyata mereka tuh sebenarnya kayak ingin tahu keadaan kita bagaimana. Terus dari situ tuh aku kayak oh ternyata setelah itu kayak mereka tuh gak menganggap aku sebagai apa ya, ternyata penyakit itu tuh gak sepele, meskipun cuma GERD, waktu itu aku tuh GERD gitu loh, dan bener tuh kayak aku gak perlu ngomong lah ke orang tua, dan ternyata dari orang tua tuh itu tuh sebuah hal yang mereka sangat khawatirkan. Nah jadi setelah itu oh ternyata mereka khawatir gitu, jadi itu sih buat eksperimen dulu dari aku. Nah, gimana nih Mas Haikal? Tadi nggak mengikuti jalan Mbak Aziza buat eksperimen dulu, terus bilang ke orang tuanya. Nanti pada saatnya saya coba. Oke, baik. Nah, kalau dari Mbak Aziza ke Mbak Asma, pernah nggak mengalami hal yang serupa? Pernah sih, kan saya kan kalau ada apa-apa itu kayak sering kan cerita ke orang tua. Nah, situ kan saya kan itu kan kayak ada masalah sama mantan saya gitu kan. Terus awalnya itu saya tuh pendem sendiri gitu loh. Terus ternyata masalah itu ternyata nyebar sampai ke orang tua saya, gara-gara si cowok saya itu gak terima gitu loh. Terus jadinya itu orang tua saya itu marahin saya karena nggak mau cerita gitu. Padahal kan di sini tuh ada orang tua yang mau dengerin cerita kita gitu. Jadi mulai sekarang itu kayak saya tuh lebih ke terbuka ke orang tua saya gitu. Nah, kalau Mbak Asma? Saya juga sebenarnya sadar sih kalau saya terbuka itu sebenarnya bagus gitu. Soalnya orang tua saya tuh sebenarnya tahu kalau misalnya saya tuh dari kecil tuh kayak udah ngerasa kayak tahu minum roti terus kayak gitu. Terus setelah kesini kan saya nggak tahu ya, jadi saya ngerasa kayak bingung juga kalau papa tuh nggak ngomong ke orang tua gitu. Jadi mungkin saya juga bakalan lebih terbuka sama orang tua saya. Oke, jadi dari Mbak Aziza tadi juga udah lebih terbuka, Mbak Aziza dan Mbak Asma juga demikian. Nah, Mas Haikal tertarik nggak buat mulai coba terbuka nih sama orang tuanya? Bisa. Oke, coba. Oke, jadi di sini saya juga apresiasi juga ya ke kalian, karena kalian juga sebagai anak pertama kalian udah hebat banget, udah kuat, terus kalian juga mau nih menjadi contoh yang baik buat adik-adiknya, dan kalian pun ada pikiran buat nggak apa-apa kok gagal dulu, nanti biar adik-adikku nggak ngikutin kayak aku. Bahkan kalian juga anak pertama harus bangun jalannya sendiri nanti biar bisa membantu jalannya si adiknya lagi. Nah, oke. Oke, nah karena setelah melakukan sesi counseling ini tadi Mas, setelah mendengar cerita ataupun saran dari teman-teman, apa yang Mas Haikal dapatkan? Mungkin bisa lebih terbuka sih ke semua orang pada selanjutnya. Oke. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, apa yang teman-teman dapatkan dari sesi counseling ini? Oke, sebenarnya kayak setelah dari yang sudah Mas Haikal kayak ternyata banyak orang yang sebenarnya tuh kayak kelihatannya tuh senang-senang aja, tapi ternyata dia kayak beban sendiri gitu, dan emang gak mau cerita ke orang lain gitu.
misalnya kalian yang lagi, terus juga lama-lama kalau misalnya sekali-kali itu bersikap seperti yang mau aja karena sampai itu yang berarti orang lain gimana kita masih. Oke, saran dari Mbak Asma untuk Mas Haikal tadi, kalau Mas Haikal berekspresi aja sesuai apa yang dirasakan. Kalau mau senang ya senang, kalau mau sedih ya sedih. Jadi nggak perlu yang sampai berpura-pura gitu. Nah kalau dari Mbak Aci, mungkin kurang lebih sama Mbak Asma, tapi kayak lebih mengapresiasi Mas Haikal gitu kan, karena dia kan udah cerita tentang apa yang dialami dia, terus juga dia udah sempet ke psikiater juga, kayak dia udah berarti kan dia udah mengambil keputusan yang tepat buat datang ke orang yang bisa mengatasi hal tersebut gitu kan. Terus juga kita kan sama-sama anak pertama di sini, jadi kayak lebih ke ini sih, buat lebih ke reward ke diri sendiri gitu loh, kayak sering mengapresiasi diri gitu sih. Mas Haikal, Mbak Aci sarannya kita sama-sama anak pertama nih, sekali nggak apa-apa kok kita ini reward self reward buat kita sendiri sebagai anak pertama, karena udah jadi kakak, udah jadi kuat, udah bisa mandiri. Nah, apa Mas Haikal tertarik nih buat self reward ke Mas Haikal sendiri, entah itu jalan-jalan atau mungkin beli barang atau baju atau sepatu yang Mas Haikal mau? Nanti saja. Oke, kalau dari Mbak Aziza? Kalau dari aku sendiri sih lebih mencintai diri sendiri aja sih, kayak kita fokus aja sama diri kita gitu. Kalau menurut kita hal tersebut itu baik untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri aja merugikan, kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Nah, apalagi kalau kita merasa kayak hal tersebut itu ya benar, kita tuh suka, kita kayak gitu. Tapi kalau kita hal tersebut menyakiti kita, berarti kita nggak nyaman dong kita melakukan hal tersebut kayak gitu. Mungkin kita lebih aware aja sih sama diri kita. Terus lebih, kalau bukan kita siapa gitu. Jadi kalau dari Mbak Aziza tadi menyarankan lebih mencintai diri sendiri aja, karena kalau bukan diri sendiri siapa lagi nih yang mau peduli ke kitanya sendiri. Nah, gimana nih Mas Haikal setelah mendengar saran dan tanggapan dari teman-teman buat Mas Haikal? Semoga bisa saya terapkan. Oke, izin sebelumnya karena ini waktunya juga udah hampir habis. Mungkin nanti kita akan mengadakan sesi konseling lanjutan. Nanti waktunya kita sepakati aja. Nah, apakah kalian bersedia? Bersedia. Oke, baik. Nah, sebelumnya sudah saya menyimpulkan. Tadi di sini kita membahas masalahnya Mas Haikal. Nah, Mas Haikal tadi punya masalah kecemasan, dan ini pun juga Mas Haikal nggak cerita nih karena Mas Haikal nggak mau kalau orang tuanya ini nanti responnya nggak sesuai. Dan Mas Haikal sebagai anak pertama pun nggak mau kalau adik-adiknya ini tahu tentang apa yang Mas rasakan. Terus Mas Haikal juga nggak mau kalau orang lain ini menilai Mas Haikal kok jadi gini gitu. Dan Mas Haikal juga udah hebat banget, udah bertahan sejauh ini. Mas Haikal juga udah tahu nih hal apa yang seharusnya aku lakuin buat diri aku sendiri. Nah, saya juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya karena udah hadir dalam situasi hari ini, juga udah berkontribusi, memberi saran, saling diskusi buat kalian semuanya. Nah, karena sesi konseling ini sudah selesai, bisakah saya menutup seperti kali ini? Bisa. Oke, nah baik, sebelumnya terima kasih juga. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau perbuatan ke kalian. Terima kasih telah hadir dan kalian bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 50